Kalau diterjemahkan secara literal, secara huruf per huruf, la tusyaddur rihal, tidaklah berangkat, tidaklah melakukan perjalanan seseorang itu illa ila thalathati masajid, kecuali ke 3 masjid. Maksudnya adalah untuk tujuan sholat. Itu diutamakan ketiga masjid tersebut. Bukan maksudnya tidak boleh orang melakukan perjalanan sama sekali. Lah kita ini kan, ya namanya orang kan kadang ada keperluan, untuk keperluan dagang, untuk keperluan mencari ilmu, untuk keperluan mencari jodoh. Nah, ini kan kadang dari daerah ke daerah yang lain. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa dalam melaksanakan perjalanan itu yang diutamakan untuk sholat itu adalah ketiga masjid tersebut. Bukan maksudnya tidak boleh melakukan perjalanan sama sekali. Oleh karenanya hadis ini tidak layak dijadikan dalil larangan untuk ziarah ke makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Wahabi nyebutin ini. Kemudian ada juga namanya muharramat, perkara-perkara yang diharamkan ketika melaksanakan haji atau umroh, ya. Ketika sedang dalam kondisi ihram. Dan di sini juga perlu saya sebutkan, orang masih banyak yang salah, tidak bisa membedakan dua istilah yang memang sedikit mirip, yaitu istilah mahram dan juga muhrim. Nah, ini mahram ini adalah orang yang haram dinikah untuk selama-lamanya. Saudari kita, ibu kandung kita, anak perempuan kita, kalau laki-laki ya, dan sebaliknya. Itu namanya mahram. Sedangkan muhrim itu adalah orang yang sedang melakukan haji atau umroh, sedang dalam kondisi ihram. Ya. Seperti itu. Nah, ini ada pantangan-pantangannya. Di antaranya tidak boleh memakai sesuatu yang punya bau harum, yang memang tujuannya itu diambil bau harumnya. Pakai minyak misalnya, pakai parfum, ini hukumnya tidak boleh. Meminyaki rambut, meminyaki jenggot, potong kuku, motong rambut, bersetubuh, walaupun dengan istrinya sendiri. Jadi kalau haji berpasangan dengan istrinya, ya ini tahan dulu. Ya, tidak boleh melakukan hubungan badan walaupun dengan istrinya sendiri. Yang itu di luar ihram hukumnya boleh, maka di sini hukumnya tidak boleh. Jadi ini tambahan, ketentuan tambahan. Kayak pada saat kita puasa kan bersetubuh kan tidak boleh pada saat berpuasa. Begitu juga di sini. Kemudian juga tidak boleh melakukan muqaddimatul jima, permulaan jima, itu juga tidak boleh. Pelukan, ciuman dan seterusnya. Melakukan akad nikah tidak boleh. Ketemu jodoh di sana kemudian menikah tidak boleh. Menikah atau menikahkan tidak boleh. Ya. Jadi tidak boleh orang yang sedang ihram melakukan akad nikah untuk dirinya sendiri atau juga untuk orang lain, itu juga tidak boleh. Menerima perwakilan dari orang lain juga tidak boleh. Dan akad nikah tersebut tidak sah. Kemudian mengganggu binatang, ya, perbuatan-perbuatan yang membahayakan dan mengganggu binatang seperti memburu, memukul, memecah telur, mencabut bulu, memperjualbelikan, menghadiahkan, ini tidak boleh. Ya. Binatang yang liar, yang halal dimakan dan hidupnya di daratan, ini tidak boleh. Dan nanti ada dendanya kalau seandainya pantangan ini dilanggar. Adapun binatang-binatang yang memang sunnah untuk dibunuh, tikus, ular, kalajengking, burung gagak, atau binatang yang membahayakan, maka hukumnya boleh kalau dibunuh. Atau misalnya menyembelih binatang yang halal dan jinak, itu juga boleh. Kambing, unta, sapi boleh. Kemudian memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki yang meliputi badan dengan jahitan tersebut. Nah, ini banyak sekali dipahami salah kebanyakan oleh beberapa orang. Mereka mengira kalau sedang ihram itu tidak boleh pakai pakaian yang ada jahitannya. Bukan itu maksudnya. Tapi pakaian yang meliputi dan liputannya itu dengan jahitan. Misalnya sarung. Sarung itu kan biasanya kan seperti handuk lembar begitu, kemudian dipertemukan dijahit. Nah, itu namanya meliputi dengan jahitan. Bukan pakaian yang
Bukan maksudnya tidak boleh memakai pakaian yang ada jahitannya sama sekali. Melingkar dengan jahitan. Kayak gini misalnya. Ini asalnya kain lebar begitu. Disatukan dengan jahitan. Itu tidak boleh. Bagi laki-laki. Kemudian menutup bagian kepala dengan sesuatu yang dianggap penutup. Kopiah, sorban, pakai sorban. Mengalungkan menggunakan sorban atau kain ihram di atas kepalanya tidak boleh. Memakai kaos tangan bagi perempuan dan menutup muka bagi perempuan. Jadi itu istilah-istilah yang ada dalam ibadah haji. Kemudian tadi kita sebutkan ya, ada rukun, ada wajib. Nah, wajib tadi sudah kita kasih contoh. Rukun itu seperti apa? Rukun itu seperti tawaf, wukuf di Arafah, kemudian sa'i, kemudian mencukur atau menggundul, itu rukun haji ya. Nah, saya sebutkan satu permasalahan penting karena ini terkait dengan rukun, jadi harus dikerjakan, tidak boleh tinggalkan, dan dikerjakan sesuai dengan ketentuan syariat. Apa permasalahan tersebut? Permasalahan sa'i. Jadi sa'i itu sudah ditentukan, sudah ditetapkan tempatnya oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya tidak sah jika sa'i dilakukan di selain tempat sa'i yang sudah ditetapkan. Kayak orang sekarang misalnya dia bikin replika Ka'bah di mana begitu, di Batam misalnya, atau nggak tahu di mana, di Jakarta atau di dekat IKN sana misalnya, bikin tempat haji karena tanahnya masih luas misalnya, bikin replika Ka'bah, bikin tempat dibuat semirip mungkin dengan kondisi yang ada di Masjidil Haram sana, dan mereka haji di situ. Tidak sah. Kenapa? Karena ayatnya jelas, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hijjul bait, dan yang dimaksudkan adalah Masjidil Haram. Jadi kalau sa'i dikerjakan di tempat yang bukan sebagaimana mestinya, maka hukumnya juga sama, walaupun dekat. Kenapa? Karena sa'i ini merupakan ibadah yang tertentu tempat pelaksanaannya. Bukan kayak sholat. Orang sholat di mana saja bisa. Nggak harus di masjid. Nggak harus di musola. Yang penting tempatnya suci. Mau di kantor, mau di lapangan, mau di rumahnya sendiri, boleh. Karena memang tempatnya nggak ditentukan. Tapi kalau haji, kalau sa'i, sudah ditentukan tempatnya. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' ya, beliau menyebutkan pendapat bahwa lebar tempat sa'i itu hanya 35 hasta. Seperti itu. Dan disebutkan juga bahwasanya tempat sa'i ini merupakan ibadah yang khusus tempatnya. Sudah ditentukan tempatnya. Oleh karenanya tidak sah seandainya melakukan sa'i di selain tempat yang sudah ditetapkan tersebut. Oleh karenanya pelebaran sa'i yang dilakukan oleh pemerintah sana beberapa waktu yang lalu dan sampai sekarang, ini adalah perbuatan bid'ah yang mereka sendiri itu suka gembar-gembor bid'ah dan seterusnya. Mereka terjatuh kepada perbuatan bid'ah itu sendiri. Bid'ah yang dolalah, yang bukan pada tempatnya ya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Mereka mengadang-adakan sesuatu yang baru yang bertentangan dengan syariat, sudah ditentukan tempat sa'i oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dilebarkan? Kalau mau dinaikkan ke atas saja, dibikin tingkat yang banyak begitu, boleh. Tapi kalau dilebarkan nggak sesuai itu. Ya. Ini perbuatan bid'ah, dolalah tentunya yang tidak pada tempatnya, menyalahi ketentuan-ketentuan syariat yang akhirnya mengakibatkan ibadah haji kebanyakan umat Islam tidak sah. Dan dari sini kita tahu betapa benar apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang tadi saya sebutkan, wa ma aktsarud dajij wa ma aqallal hajij. Jadi ramai sekali ini orang-orang di musim haji ini, tetapi yang hajinya benar-benar sah itu sangat sedikit. Itu. Kemudian dalam haji itu ada 3 cara pelaksanaan. Jadi yang wajib itu
haji dan juga umroh tentunya ya. Haji dan juga umroh gitu. Umroh sekali seumur hidup, haji sekali seumur hidup. Nah, pelaksanaannya bagaimana? Haji dulu, umroh dulu, atau bareng, atau bagaimana? Nah, ini ada 3 istilah. Ada istilah ifrad, ada istilah tamattu', ada istilah qiron. 3 istilah. Ada ifrad, kemudian ada tamattu', ada qiron. Ifrad ini adalah pelaksanaan ibadah haji dan umroh yang mendahulukan ibadah haji, baru kemudian melaksanakan ibadah umroh. Jadi dia ihram untuk ibadah haji dari mikot. Bagi yang belum tahu, mikot itu adalah tempat mulai titik awal melaksanakan ibadah haji. Kalau memang mikot makani, ya. Dari situ kemudian selesai ibadah haji, kemudian keluar dari batas kota Mekah, keluar daerah luar haram ya. Kemudian dari situ ihram untuk melaksanakan ibadah umroh. Rukun-rukunnya sama, nggak ada bedanya ya. Cuman kalau umroh itu tidak ada wukuf di Arafah. Dan umroh itu sepanjang tahun. Tapi kalau haji itu hanya pada waktu-waktu tertentu. Jadi bulan Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, 10 hari Dzulhijjah. Itu ibadah haji waktunya di situ, mulainya di situ. Kalau seandainya sudah usai wukuf ya, sudah masuk tanggal sudah habis waktu wukuf, maka ya sudah, orang ini tidak mendapatkan ibadah haji. Dan ini yang paling utama. Jadi haji dulu selesai, kemudian setelahnya adalah melaksanakan ihram untuk umroh. Kemudian yang nomor 2 adalah tamattu'. Tamattu' itu adalah umroh terlebih dahulu. Jadi masuk ke tanah haram, umroh, selesai. Setelah selesai, kemudian melaksanakan umroh untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang berikutnya adalah qiron. Qiron ini seperti namanya qiron, dari kata-kata corona. Corona bukan virus, bukan penyakit ya, corona yang menyertai, artinya membarengkan. Jadi dia niat melaksanakan satu amalan, tapi niatnya adalah mengerjakan haji dan umroh. Jadi satu perbuatan. Ini juga bisa dilakukan. Nah, ini tentunya menyesuaikan. Kalau zaman dulu kan nggak sebanyak zaman sekarang. Kalau sekarang misalnya di petugas, ya biasanya umroh dulu, umroh selesai. Kalau nggak gitu dia masuk haji dulu, dia akan dalam kondisi ihram. Kalau kondisi ihram, pantangan-pantangan tadi, larangan-larangan tadi harus dihindari, tidak boleh dikerjakan. Itu makanya biasanya kalau petugas, pengalaman saya pribadi, itu biasanya umroh dulu, kemudian baru setelahnya haji. Tapi ya begitu. Untuk pelaksanaan dengan cara tamattu atau dengan cara qiron ini dikenakan dam, kena denda. Tapi kalau yang ifrad itu tidak kena denda. Kemudian poin berikutnya akan saya sampaikan adalah menziarahi tempat-tempat yang penuh dengan berkah. Utamanya adalah makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah selesai ibadah umroh, disunahkan untuk menuju Madinah. Datang ke Madinah, melakukan beberapa rangkaian kunjungan dan kegiatan. Di antaranya adalah menziarahi makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini merupakan salah satu amal yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tidak, dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar ya, oleh Imam Al-Bazzar dan Ad-Darqutni, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Orang yang menziarahi makamku, kata Rasulullah, maka kelak pada hari kiamat ia berhak mendapatkan syafaat dariku. Jadi itu melakukan perjalanan untuk berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tujuannya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada saat perjalanan menuju makam, dianjurkan membaca sholawat. Kemudian ketika sampai di sana mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Kemudian juga disunahkan untuk menziarahi makam Baqi'. Ini kalau bisa setiap hari, utamanya pada hari Jumat. Jadi makam Baqi' ini
letaknya itu beberapa meter dari Masjid Nabawi, dan di sana itu terdapat banyak sekali jasad para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan juga keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak juga yang dimakamkan di sana. Pekuburan ini merupakan pekuburan yang digunakan untuk umum, termasuk juga untuk para jamaah yang meninggal dunia di sana. Dan boleh kita tegaskan di sini, kita katakan di sini bahwa ziarah ke makam Nabi, ke makam wali, disertai dengan tawasul, ini hukumnya adalah boleh. Banyak hadis yang menunjukkan hal itu. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang menyatakan boleh berziarah kubur dan juga boleh tawasul. Tidak ada seorang pun dari kalangan ulama salaf yang menyatakan bahwa hal tersebut hukumnya haram atau mengatakan itu perbuatan syirik. Yang pertama kali menyebutkan itu siapa? Ibnu Taimiyah. Kemudian diikuti oleh orang-orang Wahabi. Nah, jadi tawasul boleh. Tawasul itu memohon kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya didatangkan manfaat, kebaikan, supaya dihindarkan dari mara bahaya dengan menyebut nama nabi atau nama wali dengan tujuan untuk memuliakan mereka. Kenapa? Karena mereka punya pangkat yang luhur menurut Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Al-Imam At-Tabarani, beliau mengajarkan tawasul kepada seorang sahabat. Beliau mengajarkan, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin nabiyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqdali. Ini ajaran tawasul ini. Rasul yang mengajarkan secara langsung. Kemudian juga disunahkan untuk ziarah kubur ke makam para syuhada yang berada di Uhud. Diutamakan pada hari Kamis dan dimulai dengan makam Sayyidina Hamzah, salah satu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dianjurkan untuk mendatangi masjid yang penuh dengan sejarah, yaitu Masjid Quba. Ya, pada hari Sabtu niat mendekatkan diri kepada Allah serta menziarahi tempat tersebut dan melaksanakan sholat di sana. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatun fi Masjid Quba ka umrah." Salat satu kali di Masjid Quba itu pahalanya seperti pahala melaksanakan umroh. Jadi pahalanya besar, ya. Bukan sama persis, bukan. Kemudian tentunya karena sudah di sana maka dianjurkan untuk melaksanakan sholat di 3 masjid. Melaksanakan sholat di 3 masjid, Masjidil Haram jelas itu, kemudian Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Di Masjid An-Nabawi, masjidnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya bahwa 3 tempat tersebut itu mempunyai keutamaan. Sholat di tempat tersebut itu pahalanya dilipat gandakan dibandingkan dengan sholat di masjid selain ketiga tempat tersebut. Kalau kita di Indonesia atau kita selain di 3 masjid tersebut itu nggak ada bedanya karena nggak ada kekhususan. Kita mau sholat di kampung kita maupun sholat di Masjid Akbar Surabaya sana atau di Istiqlal sekalipun, pahalanya nggak ada bedanya. Ini pahala sholatnya ya, itu nggak ada bedanya. Tapi kalau di 3 tempat ini itu memiliki pahala yang luar biasa yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi masiwah illal masjidil haram. Wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwa. Rasulullah bersabda, salat di masjidku, Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 salat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Sedangkan salat di Masjidil Haram ya, lebih utama daripada 100.000 salat di masjid yang lainnya. Jadi itu adalah beberapa keutamaan tempat-tempat yang perlu kita kunjungi di sana. Kemudian kalau Masjidil Aqsa bagaimana? Masjidil Aqsa ini pahalanya dilipat gandakan 500 kali lipat. Ya, tapi tadi nggak disebutkan di hadis. Tapi seperti itu. Jadi Masjidil Haram dilipat gandakan 100.000 kali, Masjid Nabawi 1000 kali, kemudian Masjid Aqsa adalah sebanyak
500 kali. Dan itulah yang dimaksudkan dalam hadis Bukhari ketika disebutkan tentang masalah safar. Jadilah dalam riwayat Bukhari itu disebutkan ada redaksi hadis yang seperti ini, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjidi hadza. Kalau diterjemahkan secara letterlock, secara huruf per huruf, la tushaddur rihal, tidaklah berangkat, tidaklah melakukan perjalanan seseorang itu illa ila thalathati masajid, kecuali ketiga masjid. Maksudnya adalah untuk tujuan sholat. Itu diutamakan ketiga masjid tersebut. Bukan maksudnya tidak boleh orang melakukan perjalanan sama sekali. Lah kita ini kan, ya namanya orang kan kadang ada keperluan, untuk keperluan dagang, untuk keperluan mencari ilmu, untuk keperluan mencari jodoh. Nah, ini kan kadang dari daerah ke daerah yang lain. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa dalam melaksanakan perjalanan itu yang diutamakan untuk sholat itu adalah ketiga masjid tersebut. Bukan maksudnya tidak boleh melakukan perjalanan sama sekali. Oleh karenanya hadis ini tidak layak dijadikan dalil larangan untuk ziarah ke makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Wahabi nyebutin ini. Mereka mengatakan nggak boleh ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melakukan perjalanan untuk menuju makam Rasulullah, karena dalam hadis disebutkan la tushaddur rihal, tidaklah seseorang itu melakukan perjalanan illa ila salasati masajid, kecuali ketika masjid. Maksudnya di sini bukan maksudnya tidak boleh bepergian sama sekali, tapi maksudnya adalah untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena sholat di tiga masjid ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kajian seputar haji. Bagi yang ingin tahu permasalahan seputar haji, ya silahkan cari guru yang amanah, yang thiqah, yang terpercaya, ya, sebelum berangkat ke sana, sebelum sampai ke sana, biar dipastikan ibadah yang dikerjakan itu sesuai dengan ketentuan syariat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Silahkan mungkin dari peserta ada yang mau nanya, monggo.